Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Usnia dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan presentasi dari materi kalkulus tentang turunan tingkat tinggi. Tapi di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya saja, karena pada PPT sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian turunan tingkat tinggi. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 8. Nah, kita akan menurunkan ke turunan pertama, atau di sini juga dilambangkan f aksen. F aksennya jadi 6x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 7. Dari mana diperoleh 6x pangkat 2? Yaitu dari 2x pangkat 3. Nah, ini diturunkan. Jadi pangkatnya dikalikan dengan angka yang depan, jadi dapat diperoleh angka 6. Sedangkan pangkatnya yang tadinya 3 ini bisa diperoleh 2, yaitu 3 dikurangi 1, jadi diperoleh 2. Selanjutnya dikurangi 8x. 8x dari mana? Yaitu dari pangkat 2 dikalikan dengan angka depannya, jadi 8. Jadi kita tulis di sini angka 8. Nah, karena pangkatnya 2, jika dikurangi 1 jadi hasilnya 1, maka pangkatnya tidak usah ditulis saja, jadi cukup ditulis 8x. Selanjutnya 7x. Di sini diperoleh angka 7. Dari mana perolehan 7? Yaitu dari penurunan 7x. Karena 7x tidak mempunyai pangkat, jadi jika diturunkan pun variabelnya akan hilang, jadi cukup ditulis 7x saja. Selanjutnya ini 8, ini tidak bisa diturunkan, jadi tidak usah ditulis saja. Selanjutnya kita beralih ke f aksen-aksen atau turunan kedua. Turunan keduanya diperoleh jadi 12x dikurangi 8. Dari mana hasil 12x? Yaitu penurunan dari fungsi turunan pertama atau fungsi turunan sebelumnya. Jadi dapat diperoleh 12x dari 2 ini pangkat 2 jika dikalikan dengan huruf yang angka depannya, yaitu dapat diperoleh 12. Karena ini pangkatnya 2, jika dikurangi 1 hasilnya 1, maka tidak usah ditulis pangkatnya, jadi cukup ditulis variabelnya saja, jadi 12x. Selanjutnya 8x. 8x jika diturunkan menjadi 8. Kenapa perolehannya 8? Karena di sini tidak ada pangkatnya, jadi cukup diturunkan, ditulis 8 saja. Variabelnya pun akan hilang. Tambah 7. 7 karena tidak ada variabel, tidak ada pangkat, maka 7 tidak usah ditulis saja. Selanjutnya yaitu fungsi turunan ketiga atau f aksen. Dapat diperoleh 12. Dari mana perolehan 12? Yaitu dari fungsi turunan kedua atau dari yang sebelumnya. Di sini kan fungsi turunan keduanya 12x. Jadi jika diturunkan variabelnya akan hilang. Jadi cukup ditulis 12 saja. Nah, selanjutnya yaitu fungsi turunan keempat atau f aksen. Dapat diperoleh 0. Karena 12 jika diturunkan maka nilainya akan 0. Selanjutnya kita akan
menentukan turunan dari Y sama dengan 6X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 2. Jadi ini sama seperti yang tadi diturunkan, namun dengan rumus yang berbeda. Langsung saja kita turunkan menjadi 8X pangkat 2 ditambah 24X ditambah 5. Dari mana perolehan ini? Yaitu bisa didapatkan dari sebelumnya diturunkan. Karena ini pangkatnya 3, kita kalikan dengan huruf yang angka yang depannya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Karena pangkatnya 3, kita kurangi dengan 1, yaitu diperoleh 2. Jadi di sini turunannya 8X pangkat 2. Selanjutnya 12X pangkat 2 jika diturunkan bisa memperoleh hasil 24X. Dari mana 24X? Yaitu dari penurunan 12X pangkat 2. Kita kalikan saja pangkatnya dengan angka yang depan. Jadi 2 dikali 12 yaitu 24. Karena pangkatnya 2, jika dikurangi 1 maka hasilnya 1, jadi tidak usah ditulis saja. Jadi kita hanya menuliskan variabelnya saja, jadi 24X tambah 5. Dari mana perolehan 5? Yaitu penurunan dari 5X. Karena 5X tidak mempunyai pangkat, jadi kita cukup menuliskan angkanya saja. Variabelnya tidak usah ditulis. Karena 2 tambah 2. Jadi 2 karena tidak mempunyai pangkat dan tidak mempunyai variabel, maka tidak usah ditulis. Selanjutnya turunan keduanya bisa kita lihat, D pangkat 2 Y per DX pangkat 2. Ini turunan keduanya. Dapat diperoleh 6X tambah 24. Dari mana hasil perolehan ini? Yaitu dari penurunan yang pertama. Tinggal dikalikan saja seperti tadi. 2 dikali 18 yaitu dapat diperoleh 36. Karena pangkatnya 2 jika dikurangi 1, maka tidak usah ditulis saja pangkatnya. Cukup dituliskan variabelnya saja, jadi 36X ditambah 24. 24 dari mana? Yaitu penurunan dari 24X. Karena ini tidak ada pangkatnya, jadi cukup hilangkan saja variabel, tulis 24 di sini. 5X, karena 5X tidak mempunyai pangkat dan variabel, jadi tidak usah ditulis. Kemudian turunan ketiga, atau bisa dituliskan D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 sama dengan diperoleh 36. Sama seperti sebelumnya, perolehan 36 dapat diperoleh dari turunan kedua. Jadi 36X jika diturunkan menjadi 36. Karena tidak ada pangkatnya, jadi kita hilangkan variabelnya, tulis saja 36. 24 karena tidak ada variabel, tidak ada pangkat, jadi tidak usah ditulis saja. Mungkin itu contoh soal dari turunan tingkat tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.